Boyan Hodak digosipkan jadi pelatih timnas Indonesia, asistennya buka suara. Di tengah kekosongan kursi pelatih kepala timnas Indonesia, nama Boyan Hodak kembali mencuat ke permukaan. Sosok asal Kroasia itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi berpisah dengan PSSI pada 16 Oktober lalu. Kabar ini sontak memicu spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Mengingat, Hodak saat ini tengah menikmati masa kejayaannya bersama Persib Bandung, klub yang ia bentuk menjadi tim paling stabil di kompetisi 2 musim terakhir. Seperti diketahui, pemutusan kerjasama dengan Patrick Kluivert dilakukan usai kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Hasil yang membuat federasi harus segera berbenah. Dalam kekosongan arah itu, publik menatap satu nama yang dianggap paling siap secara taktik, disiplin, dan manajerial, Boyan Hodak. Sosok yang dikenal memiliki filosofi permainan modern dan kemampuan memaksimalkan potensi pemain muda. Pelatih 53 tahun itu telah mencatatkan prestasi luar biasa bersama Persib Bandung, menjuarai Super League 2 musim beruntun 2023-2024 dan 2024-2025. Di bawah kendalinya, Maung Bandung tampil dengan gaya bermain yang lebih tenang, rapi, dan efisien, jauh dari kesan bermain pragmatis. Keberhasilannya mempertahankan performa tim di tengah tekanan tinggi Liga Indonesia membuat publik yakin Hodak punya modal besar jika dipercaya menukangi skuad Garuda. Rumor tersebut kian menguat dalam beberapa hari terakhir lantaran kontrak Boyan Hodak bersama Persib disebut akan berakhir pada Mei 2026. Hingga kini, belum ada kepastian dari manajemen Persib mengenai perpanjangan kerjasama, dan hal itulah yang memicu spekulasi semakin liar. Namun di tengah kabar yang beredar, asisten pelatih Persib Igor Tolik akhirnya angkat bicara dan menepis seluruh isu yang berkembang. Saya membaca ada banyak rumor. Rumor hanyalah rumor, dan kami hanya fokus untuk Persib. Pernyataan ini menegaskan bahwa Hodak masih berkomitmen penuh dengan Persib, setidaknya hingga akhir musim. Namun di balik penegasan itu, tidak sedikit yang menilai bahwa diamnya Hodak justru menjadi tanda ada sesuatu yang sedang dipertimbangkan. Beberapa analis bahkan menilai gaya melatih dan karakter Hodak cocok dengan visi PSSI yang tengah membangun fondasi sepak bola modern dan kompetitif. Sementara itu, PSSI dikabarkan tidak ingin terburu-buru dalam menentukan pelatih anyar timnas Indonesia. Federasi ingin melakukan proses seleksi menyeluruh agar keputusan kali ini benar-benar menjadi langkah maju, bukan sekedar pergantian wajah di kursi panas pelatih. Sumber internal menyebutkan nama pelatih baru kemungkinan diumumkan pada awal tahun depan, bersamaan dengan rencana pemusatan latihan jelang kalender internasional FIFA. Mauro Zylstra siap bela Garuda Muda di SEA Games 2025, meski bukan agenda FIFA. Di tengah persiapan intens skuad Garuda Muda untuk menghadapi 2 laga uji coba kontra Mali, muncul sebuah sinyal positif dari Eropa. Penyerang diaspora asal Belanda Mauro Zylstra secara terbuka menyatakan hasratnya membela timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand, meskipun turnamen ini bukan termasuk agenda resmi FIFA. Langkah berani Mauro ini menunjukkan bahwa semangat Garuda di dada para pemain keturunan masih menyala terang. Pemain muda 21 tahun itu baru saja tiba di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan tahap kedua bersama skuad asuhan Indra Syafri. Meski mengaku masih kelelahan akibat perjalanan panjang, Mauro menegaskan kondisinya baik dan siap beradaptasi cepat. Saya tiba kemarin jadi masih agak lelah, belum tidur sama sekali. Tetapi sekarang saya merasa lebih baik, besok pasti akan lebih baik lagi, ujar pemain FC Volendam tersebut. Dalam sesi latihan di Stadion Pakansari, Mauro terlihat sempat berlari ringan di pinggir lapangan. Namun ia memastikan bahwa kondisinya bukan karena cedera, melainkan akibat jet lag setelah menempuh perjalanan dari Belanda. Saya tidak cedera, hanya sedikit jet lag. Kondisi saya akan segera membaik dan siap bermain, tambahnya penuh optimisme. Menariknya, Mauro juga menunjukkan rasa ingin tahunya yang besar terhadap rekan-rekan barunya di skuad U22. Setelah sempat berlatih bersama tim senior di kesempatan sebelumnya, kali ini ia mengaku ingin mengenal lebih dalam karakter permainan Kadek Arel dan kawan-kawan. Saya belum benar-benar bermain dengan anak-anak di tim ini, baru latihan operan sejauh ini. Tapi saya bisa melihat level tim ini dan saya yakin kami bisa menang melawan Mali dan juga di SEA Games nanti, ucapnya percaya diri. Soal kemungkinan tampil di SEA Games 2025, Mauro tak menutup mata bahwa ada kendala administratif karena klub Eropa tidak wajib melepas pemain untuk turnamen non-FIFA. Namun, semangatnya untuk membela Merah Putih tetap tak terbendung. Saya sudah berbicara dengan Volendam. Saya bilang kalau saya ingin main di turnamen ini. Saya belum banyak bermain di klub,
Jadi turnamen ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk menambah menit bermain, ujarnya. Langkah Mauro Zylstra ini menjadi bukti bahwa gelombang pemain diaspora masih memiliki gairah tinggi untuk mengangkat prestasi Indonesia di pentas internasional. Di saat banyak pemain muda Eropa memilih fokus pada karir klub, Mauro justru menaruh hatinya pada lambang Garuda di dada. Sebuah sikap yang tak hanya menginspirasi, tapi juga mempertegas bahwa semangat merah putih kini telah melintasi benua. Akhirnya, Timnas U17 Indonesia cetak sejarah di Piala Dunia. Nova Arianto bicara masa depannya. Sahabat pantau Garuda, perjuangan luar biasa dari Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2025 Qatar kini hampir mencapai garis akhir. Dan meski hasil tak selalu berpihak pada kita, perjuangan anak-anak muda bangsa ini layak diacungi jempol setinggi langit. Dalam turnamen ini, pasukan Nova Arianto tergabung di grup H bersama Zambia, Honduras, dan raksasa dunia Brasil. 3 laga telah dijalani, penuh keringat, air mata, dan semangat pantang menyerah. Setelah sempat tumbang dari Zambia 1-3 dan Brasil 4-0, tim Garuda Muda akhirnya bangkit dengan semangat juang tak terbendung. Di pertandingan terakhir, Indonesia menundukkan Honduras 2-1 di lapangan 2 Espire Zone Al Rayyan, Senin malam waktu setempat. Dan itulah kemenangan pertama Indonesia di ajang Piala Dunia U17 sepanjang sejarah. Sebuah momen bersejarah yang akan dikenang selamanya. Karena untuk pertama kalinya, bendera merah putih berkibar dengan kemenangan di panggung dunia sepak bola usia muda. Usai laga, sang pelatih Nova Arianto berbicara dengan nada tenang namun penuh makna. Soal masa depannya, Nova tidak banyak berandai-andai. Ia menyerahkan semuanya kepada federasi PSSI. Kalau ke depan saya masih belum tahu. Setelah ini pasti akan ada evaluasi terhadap apa yang kami lakukan selama di Piala Dunia. Selanjutnya saya serahkan semuanya ke PSSI. Ujar Nova dengan nada rendah hati. Apapun keputusan nanti, satu hal pasti. Nova Arianto dan anak asuhnya telah mencatat sejarah. Mereka membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa melangkah ke panggung dunia. Dari lapangan Al Rayyan hingga ke seluruh pelosok negeri, semangat Garuda Muda ini menjadi api yang membakar harapan jutaan rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar kemenangan, ini bukti bahwa kita mampu. Selangkah demi selangkah Garuda Muda mulai terbang lebih tinggi. Dan suatu hari nanti, Indonesia tidak hanya berpartisipasi, tapi akan berjaya di Piala Dunia.